Sak panenan nek kowe dadi balik total, susuk dipunggung ngopi karo rokok Surya. Oh. Halo boy, kali ini saya akan mengulik kisah pengusaha jangkrik alam di daerah Randu Batu. Bersama Mas Edi, biasa dipanggil siapa Mas? Bang Edi. Bang Edi. Ini sudah berjalan berapa lama Mas? Ini sudah berjalan 2 minggu. Ini ternak yang kedua. Ini usia 2 minggu. Alhamdulillah untuk kendala kita hampir nggak ada kendala karena proses perawatannya juga cukup mudah untuk peternak jangkrik alam. Jadi untuk para pemula yang mau berlatih untuk usaha, ini adalah salah satu alternatif yang menurut saya lebih menguntungkan dan menjanjikan karena terbilang budgetnya cukup ringan untuk kantong pengusaha kecil, jadi nggak usah takut, yang pasti hasilnya Melimpah. mantap. Oke boy, ini sedikit dari penjelasan dari Bang Edi. Kita lanjut lagi sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertemu dengan Mas Edi, bersama Mas Edi, biasa dipanggil Bang Edi. Dia mempunyai usaha jangkrik. Jangkrik apa Mas? Jangkrik alam. Jangkrik alam. Nah, biasanya disebut jangkrik apa sih? Ya sering ya jangkrik alam, tapi orang-orang dahulu itu namanya jangkrik jiring. Jangkrik giring. Awalnya sih dari nggak sengaja. Kalau kesibukan sehari-hari untuk saya pribadi itu sebagai tenaga pengajar di salah satu yayasan swasta sih. Karena efek dari pandemi PPKM, sekolah diliburkan secara total, kemudian iseng-iseng main ke tempat teman yang sudah melanglang buana di dunia perjangkrian. Jangkrikan. Timbang gabut ning omah ceritane dolan rono ditawani. Piye nek awakmu jangkrik ngono piye? Ya pertama sih saya pikir-pikir sopo sing gelem. Kemudian dikasih stimulan sama temen. Itu kon gowo sing 10 kilo. 10 kilo wis jangkrik gowo rasa bayar. Akhirnya kita kon gowo sing wis ora rasa bayar. Iku dicoba iderke, mider, wis tawa-tawa jenenge wong sales. Nah, bahasane sales. Wis tawa-tawa, kangger endi enek open-open manuk ya tak parani, tak tawani. Ya ono sing gelem, ono sing ora, ono sing ditolak dan lain sebagainya. Kok ketoke menjanjikan 10 kilo iki mider esok jam 11 itu wis entek. 10 kilo. Cepat berarti Mas? Hitungannya cepat karena peminatnya nang kene masih tinggi. Masih banyak peternak-peternak manuk di sini. Nah,
Iku harganya juga lumayan menjanjikan. Ya wis berlanjut terus ngambil, terus akhirnya iki nek ketoke njikok terus yo kalah iki aku. Bengkong nyugeno tanggane iki ya. Akhirnya wani gak wani nekat ternak. Yang tadi itu ternak yang kedua, yang pertama kemarin sudah panen, alhamdulillah karena pemula ya belum bisa maksimal. Semoga saja untuk yang kali ini bisa lebih maksimal. Mulai dari kandang ya, untuk budget pemula untuk kandang, bibit sama pakan. Untuk mas-masnya yang ingin mencoba, catat, ngiling-ngiling, ora mewah-mewah. Nek sampean gak duwe kayu, teman-teman sampean delok iku nggenmu anggo kayu. Sampean gak duwe kayu, bongkot anpring sampean sing. Wis, bongkot anpring. Mentok. Kok gak kuat tuku plastik. Wis mentok iki cara menawa wis ismine tingkat level bawah banget. Gak kuat tuku plastik. Plastik kabuk iso sampean. Iku nek nggenku budget kayuan nggenku akeh. Mergo akeh perusahaan kayu. Plastik aku tuku itu harga 6.000 per meter. Aku butuh 3 meter. Kandangku itu panjang kali lebarnya hanya 1 meter saja. Itu muat 2 on. Nah, jadi ragate mau paku, terus plastik, itu sing tuku bahane kanggo kandang. Terus BBT sampai hari ini detik ini per onnya itu sekitar 20.000 per on. Untuk kandang saya kapasitas 2 on. Jadi untuk bibit saya habis 40.000 per onnya, estimasi mulai tetas panen kurang lebih hampir habis untuk 2 onnya, per onnya itu habis hampir 3 kilo untuk pakan. Tapi pakannya dengan catatan seperti yang saya punya tadi, sudah halus banget kayak pipinya mbak-mbak lah. Ya gini mas, kalau rencana ke depan apa sih? Ambil berapa buah lagi? Untuk target ke depan saya itu minimal harus punya, saya pribadi ya, saya nggak tahu dengan yang lain selain saya, karena kata guru saya itu yang ngajarin saya ternak itu beda wong beda coro. Untuk saya pribadi saya target 1 minggu bisa panen 1 box. 1 minggu saya 1 box. Ya bisa lebih banyak lagi, tergantung kapasitas kekuatan pasar sih saya pasti itu. Kekuatan pasar nanti gimana, kita cek pasar. Nah pasar membutuhkan banyak, kita harus siap dengan jumlah banyak. Sudah memasarkan daerah mana saja? Ini saya menguasai sekitar 3 kecamatan, Batung, Menden, sama Kedung Tuban. Jadi ini mau mengarah ke Teku, bisa? Target ke depan saya nggak mulu-mulu ya, minimal 1 kabupaten saya kuasai. Wah, Sombong harus. Baca. Kontak person saya bisa dihubungi di 082 225 28 7887. Sharing ya di bawah ini. Sekedar ingin tanya-tanya atau sharing, ingin berlatih dan lain sebagainya, bisa saya dampingi, saya temani. Nek saat ini pengen petuk nggih saged, tapi jenengan sing moro nek kula ingin moro nggih. kalau ceritanya masih hobi marani murid terus. Ya, tak kuwi lek. Saya mas kopi saya mas. Siap. Seru putih kopi deh. Nah kita kopi ini podo karo daerah Bojonegoro. Ambil kopimu. Saya punya 3 orang mas. 3 orang teman saya itu. Saya juga gak tahu motivasinya mereka itu apa. Mereka sudah jadi guru honorer. Secara mono yang diinginkan oleh seorang pekerja swasta sebagai guru itu mereka sudah miliki. Guru honorer, sudah sertifikasi.
yes enak lah. Terus Honda Guru itu sudah enak pandangan siap. Karena tergiur oleh jangkrik pada saat itu, mereka keluar mas dari sekolahnya, mereka keluar dipilih untuk menjadi sales jangkrik. Ya alhamdulillah mereka tidak ada penyesalan sampai saat ini, tapi juga nggak tahu nanti kalau ke depannya gimana, nggak tahu. Tapi sampai saat ini saya sering sharing mereka tidak ada penyesalan. Dan ini lebih ekstrimnya lagi, saya didoktrin juga, ini kelihatan saya didoktrin untuk juga keluar dan fokus di jangkrik. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih strong, saya masih mempertahankan etikat saya. Tiga teman itu sudah mempunyai peternakan sendiri atau mereka sudah jadi bos mas? sudah jadi bos? Iya sudah jadi bos. Yang satu mereka ngebos, yang satunya lagi mereka jadi sales. Tapi setiap hari dia minimal 30 kilo setiap hari loh, 30 kilo per kilonya. Sampai hari ini itu nyampe di 35 sampai 40 per kilo. Ya tergiura. Simpel, tidak berat. Ya. Yang pasti usahamu tidak akan mengganggu ngopimu. Berarti kan mas, yang tiga teman itu sudah memiliki induknya sendiri untuk ditelurkan. Enggak, mereka juga masih ngambil dari orang. Untuk telurnya mereka kebanyakan yang sudah ngebos itu nggak mengambil resiko untuk produksi telur sendiri karena waktunya terlalu lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu indukan itu hanya telurnya berkualitas itu sekitar 3 kali panen. Setelah itu kualitasnya akan turun. Kalau nggak kualitasnya turun, jumlah telurnya yang akan berkurang. Jadi mereka nggak mau ambil risiko untuk menelurkan sendiri. Mereka lebih enak beli. Gitu. Kalau sudah bos ngapain repot-repot untuk nodewi lah tuku kena ya ora. Nah, untuk beli telurnya gimana ini? Untuk beli telur itu bisa online juga banyak. Nanti kalau mau lewat saya juga bisa. Mau pesen telur, saya siap berapapun, insya Allah saya siap. Mau kiloan, kelas kintalan dan lain sebagainya. Cuma saya kali ini nggak ada contoh telurnya, saya nggak ada karena saya belum pengisian lagi. Kapan-kapan kalau saya ngisi nanti saya tunjukkan untuk Anda wujud telurnya seperti apa. Itu yang pasti enak lah mas, kapan terang jangkrik itu enak. Pokoknya putusannya ini, nek payu dicul digoreng, kayak payu diolah. Tenang, tambah vitamin tenang mas. Aku lemu mbok kira masamu opo iki kakek jangkrik. Jangkrik bos. Kendala untuk kendalanya gimana? Nah, untuk kendala gini. Untuk pemula itu kebanyakan mereka kurang teliti. Jadi setelah menetas itu selama usia 0 sampai 1 minggu itu jangan lupa tetap disemprot. Airnya nggak usah dikasih apa-apa, hanya air biasa aja, air putih aja. Nanti disemprotkan, disemprot loh ya, jangan disiram. Garis bawahi, disemprot bukan disiram. Kalau nggak punya semprotan ya diminum, sembur. Baca. Nggak bisa. Yang pasti disemprot. Gunanya apa? Agar si tetasan tadi dia tetap lembab, tetap dingin. Karena baru tetasan itu dia nggak kuat dengan panas. Yang pasti tetap ingat cuaca. Nah, untuk ngetes itu panas atau enggak, tangan kalian ditaruh di atas kandang aja. Ini ditempelkan seandainya di klaras juga di atasnya klaras. Kalau sampean pakai tray ada telur juga ditaruh di atasnya. Kalau terasa hangat atau mungkin bahasanya Jawa itu ungkep, gerah, sumuk, nah, blujet, nggak maksudnya langsung disemprot. Definisi klaras dengan tray. Kalau tray itu tempat telur. Kalau klaras itu daun pisang yang sudah kering, itu namanya klaras kalau di sini. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Kalau di tempat lain namanya klaras. Dan saya lebih suka menggunakan yang klaras. Jadi saya pakai tray tetap suka pakai klaras karena di saat
jangkrik itu males makan pur, mereka bisa kanibal memakan larasnya tadi. Untuk kualitas gimana mas? Untuk kualitas, insya Allah saya berani menjamin antara teri dengan laras itu lebih siam yang laras. Dari segi jangkriknya, dari segi kesehatan jangkriknya, kemudian dari jumlah hasil panenannya, itu saya bisa menjamin laras lebih unggul. Dan yang pasti ekonomis, karena sampai nggak usah beli gede tanggane, modalnya mau arep kok ambil enek gentai sithik nggantoli mulai wis siap mengisi kandang. Model murah dan sih melimpah. Terus nanti kalau larasnya itu setelah dari apa sih jenenge cak? Daun pisang keringnya itu jadi guyur rek. Daun pisang keringnya itu begitu dapat dari alam jangan langsung dimasukkan ke kandang. Tunggu 1-2 hari. Kalau bisa sampean jemur karena itu biasanya di laras itu masih ada semut-semut. Ada semutnya, ada uletnya dan lain sebagainya. Itu biar bersih dulu baru nanti dimasukkan di kandang. Dengan jangan lupa nanti saat dimasukkan di kandang jangan langsung utuh dimasukkan ya. Jangan langsung utuh dimasukkan tapi apa ning aran ditekuk iku apa kene? Enggak ditekuk, panjang itu langsung dilipat dah. Ditekuk sepanjang panjangnya itu ideal sih kalau tinggal lihat ya kandang tingginya kandang sampingnya kandang itu tingginya seberapa. Biasanya idealnya itu dari mulut kandang itu 1 jengkal gini. Nah ini gunanya nanti saat jangkriknya sudah besar dia nggak mudah naik dan nggak mudah lompat tuh. Untuk menanggulangi predator yang Untuk menanggulangi predator Anda bisa menggunakan lem tikus itu atau lem lalat karena predatornya itu ada 3 untuk jangkrik. Yang pertama cecak, yang kedua adalah kadal, yang ketiga yang paling kejam itu tikus. Cecak ini biasanya yang 2 ini cecak dan kadal ini biasanya di usia kecil. Ya di usia kecil 1 sampai hampir 3 minggu itu cecak ini masih lahap memakannya. Tapi begitu di usia 4 minggu, di usia panen itu biasanya mereka nggak berani karena mereka akan dikanibal oleh jangkrik itu sendiri. Untuk yang kadal dengan cecak ya. Nah untuk tikus ini yang paling kejam. Dia nggak hitung umur, nggak hitung apa. Pokoknya lesu dia nyemangan. Jadi 3 predator ini harus dihindari. Untuk usia panen, ya nanti dari bahasanya usia panennya belum. Untuk usia panen dari 0 sampai panen itu kurang lebih sekitar 34 sampai 35 hari. Kandang itu untuk saya yang 1 meter kali 1 meter itu isinya itu maksimal di 2 ons. Itu maksimal di 2 ons. Untuk kandang yang lebih besar mungkin karena rumahnya besar ya, nggak seperti rumah saya tadi. Rumahnya besar mungkin bisa 1 kali 2 meter itu bisa kapasitas sampai 5 on. Bisa sampai kapasitas 5 on. Jadi ya tergantung sih untuk kandang itu biasanya tergantung dari orangnya inginnya yang seperti apa. Kalau saya kan sukanya yang minimalis aja lah. Yang pasti cuannya. Dan saya pastikan untuk pemasaran sampai detik ini mudah lah. Untuk pemasaran mudah. Yang pasti ya seperti tadi. Cangkeme aja giliman omongan. Nek wong open manuk ya sampean parani ora saya isin wong awake dhewe ora nyolong kok. Awake dhewe tawa. Awake dhewe di barang awake dhewe tawa. Wis ora saya isin. Kok ditolak ya ora masalah. Kok ditolak. Nah, harus berani promo. Kios-kios, kemudian para peternak itu sampean parani, sampean tawani. Itu juga bisa mas. Ini masnya kan ternak ayam. Sampean pakani jangkrik. Ya, sampean pakani jangkrik. Rutin 1 hari berapa biji gitu.
setelah nanti 1 bulan sampean lihat kapasitas ayamnya sampean ada perubahan nggak? Karena untuk yang pecinta ayam daerah sini, terutama ayam aduan, mereka 1 hari itu kirapnya dia pakainya itu jangkrik, tapi hanya berapa biji gitu per hari, hanya berapa biji per hari. Per onsnya 1 ons itu kalau sukses ya mas, itu jadi lah, ternakmu jadi tenan, tidak ada kendala apapun, semua tetasannya tetas dengan sempurna, tidak ada kendala, itu per onsnya itu sampai di angka 10 kilo. Sampean bayangkan 10 kilo, 1 ons 10 kilo. Ini kamu ini. 1 ons 10 kilo, saone 20.000, pakane saon kuwi montek 3 kilo. 3 kilo kuwi nek pakan sing kaya nggenku mau iku regane 7.500 sekilo. Kalkulasi balik modal berapa kali panen? Wah, kalkulasi balik modal sak panenan nek kowe dadi balik total susuk dipunggo ngopi karo rokok Surya. Berarti ada niatan untuk keluar dari jalur guru. Alhamdulillah enggak. Enggak. Berarti usaha ini cuma modal sampingan. Ya, ini hanya saya buat sampingan aja. Sampingan tapi yang menguntungkan, untuk sampingan juga menguntungkan. Pesan kanggo anu mas, buat orang-orang yang mulai usaha. Ini untuk yang mulai usaha. Saya tuh usaha sudah sebanyak yang saya usahakan untuk hidup saya terutama. Untuk hidup saya tapi untuk hidup ada yang ngurusin dewe. Yang pasti untuk usaha pemula. Apa mana yang jangkrik ya mas? Sampean jangan takut rugi. Rugi gak apa-apa. Tapi sampean noto jaringan. Sampean rego mbok poepet kepol ibaratnya lah. Kanggo golek pelanggan sekilo sampean buaning rego 20.000. Tapi catatan panenane sampean dhewe. Gak masalah, sampean merepet hasilnya. Tapi paling enggak, sampean sudah punya jaringan. Jaringannya sampean wis dadi. Gitu. Jadi saat ini panen berikutnya, sampean wis gak babadalan maneh. Sampean wis duwe si A, si B, si C, si D sampai si Z. Iku karek sampean karek ngeteri. Karena percuma nek sampean pinter ternak tapi gak iso adol. Percuma. Untuk mas yang memberi makan tinggal kesini sehari berapa kali mas? Untuk saya pribadi ya mas, saya pribadi itu nggak patokan sehari berapa kali saya enggak. Yang pasti begitu saya lihat di papan tempat makannya sudah habis, saya isi. Kalau sudah habis, ya saya isi. Di paling rawan kematian yaitu 1 minggu sampai di 2 minggu. Ya 1 minggu sampai di 2 minggu karena di 1 minggu pertama itu masalahnya cuaca. Di usia 1 minggu pertama sampai 2 minggu itu masalahnya di hama tadi, cecek, kadal, sama tikus. Kisaran modal ya itu tadi, jadi total 100 susu. iya, pokoknya 100 susu ijek sak kopine karo pijet. Nama-nama kesel gak ada kan, kok pijet. Alhamdulillah nggak ada kendala mas, sampai detik ini saya nggak ada kendala untuk ternak jangkrik, saya nggak ada kendala, dan untuk pemasaran sampai hari ini alhamdulillah saya juga nggak ada kendala untuk pemasaran. Sudah berjalan hampir 6 bulan saya di jangkrik dan hasilnya juga nggak main-main, yang pasti rokok saya nggak kendap. Hasilnya jangkrik ya, pokoknya. Ya saya rokok nggak kendap, saya juga nggak minta ke istri, tapi juga saya nggak kendap. Bature ngopi neng warung, saya juga bisa ikut ngopi neng warung, kan berarti kan menghasilkan mas. Gak memakan waktu lebih. Gak makan waktu banyak. Oke boy, ini mau berakhir. Saya mau bertanya sekali lagi untuk Bang Edi, kesan-kesan untuk anak muda sekarang bagaimana Pak? Untuk saya sendiri. Ya. Yang pasti gini, untuk bermulai usaha, kalau seandainya bisa menekan finansial, bisa menekan pengeluaran, ditekan sebisa mungkin. Kalau seandainya nggak bisa,
ya ikuti alurnya aja, kebutuhannya apa. Tapi catatan, jangan pernah takut rugi, karena rugi itu adalah sebagian dari proses sampean usaha. Seandainya pun sampean rugi dalam usaha tersebut, paling enggak sampean mendapatkan yang pertama pengalaman, yang kedua pasti sampean akan mendapatkan jaminan, itu pasti. Meskipun sampean rugi, karena apa? Paling enggak sampean sudah pernah memulainya dan pernah berjalan dengannya. Tuh jaringan. Jadi rugi dan sukses itu dua hal yang selalu menghinggapi orang saat berusaha. Tapi seandainya sampean takut rugi, ya sampean nggak akan pernah berani untuk mencoba. Yang pasti sampean coba dulu, sampean nikmati dulu ritmenya. Seandainya pun sampean rugi, paling enggak sampean sudah mendapatkan dua itu dari saya. Untuk yang pemula-pemula, yang pasti tetap semangat, karena mengutip bahasane wong sing pinter-pinter, mergo aku rumangsa gak pakai pinter juga pinter tenan tara. Yang pasti jangan pernah takut untuk berusaha. Sebisa mungkin usaha dengan diri sampean sendiri, karena sekecil apapun usahanya sampean, paling enggak itu sampean tetap jadi bos di dalamnya. Sebesar apapun hasil sampean, selama sampean ijek dikongkoni ngalor ngidul, yo amit nun sewu, sampean akan tetap menjadi kacung. Sing tandani iki lho, kata-katane iki tandani. Kacung, roh kacung ah. Kacung, roh kacung. Centeng. Centeng. Gitu. Itu pesan dari saya. Yang pasti untuk kaula muda, bebaskan gabutmu, kurangi main HP-mu, kemudian jangan rusak matamu dengan ngeslot. Jangan rusak matamu dengan ngeslot, karena ngeslot itu enaknya dikit, rekasannya banyak. Gitu. Jadi, yuk mulai usaha aja. Apapun itu, yang pasti menghasilkan. Oke, itu pesan saya untuk Masnya. Semoga saya tunggu kabar berikutnya. Mas, aku wis ternak sama dolan rene. Nah, saya tunggu kabar dari Mas yang itu pokoknya. Oke, siap, Mas. Terima kasih atas ilmunya, Mas. Ya. Awasannya. Oke, Boy, berakhirlah sudah wawancara sama Bang Edi. Kita kembali lagi waktu untuk panen berikutnya. Semoga ada waktu berikutnya. Sampai jumpa. Salam sukses. Slepel.